Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Masniar Gultom dari Prodi Akuntansi semester 4. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul laba per saham atau perhitungan basic laba per saham IAS 33 PSAK 56 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Jaharman SE MSI AKCA. Sebelum kita membahas materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu laba per saham. Laba per saham adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap saham biasa yang beredar. Laba per saham adalah salah satu indikator keuangan yang paling banyak digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham biasa. Adapun tujuan yaitu memberikan gambaran tentang berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang dimiliki investor. Selanjutnya, mengapa penting laba per saham itu? Yang pertama, keputusan investasi. Investor menggunakan laba per saham untuk mengevaluasi potensi pengembalian investasi dan pembandingan kinerja antar perusahaan. Yang kedua, ada analisis profitabilitas. EPS membantu analisis dan manajemen dalam menilai efisiensi profesional dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketiga, ada transparansi keuangan. Pelaporan laba per saham yang standar meningkatkan transparansi dan kompatibilitas laporan keuangan. Selanjutnya ada standar akuntansi IAS 33. IAS 33 atau International Accounting Standard 33, standar akuntansi internasional yang mengatur perhitungan dan penyajian laba per saham, diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Berikut ada juga standar akuntansi PSAK 56 atau pernyataan standar akuntansi keuangan 56, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tujuan utamanya yaitu menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan dan menyajikan laba per saham sehingga meningkatkan komparabilitas kinerja antar entitas yang berbeda dan antar periode pelaporan yang berbeda dan entitas yang sama. Ada juga rumus umum perhitungan basic laba per saham, yaitu basic laba per saham sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferred per jumlah saham biasa yang beredar. Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa yaitu laba bersih setelah dikurangi dividen saham preferen jika ada. Selanjutnya, jumlah saham biasa yang beredar. Jumlah saham biasanya yang beredar selama periode laporan disesuaikan dengan waktu beredarnya. Ada komponen perhitungan basic laba per saham. Yang pertama, laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Laba bersih, angka laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, dividen saham preferen. Jika ada saham preferen kumulatif, dividen preferen untuk periode berjalan dikurangi dari laba bersih, terlepas dari apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Yang kedua, jika ada saham preferen non-kumulatif, dividen preferen hanya dikurangi jika telah diumumkan untuk periode, atau laba tersedia sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen. Selanjutnya ada jumlah saham yang beredar. Pentingnya penyesuaian waktu, jumlah saham bisa berubah sepanjang tahun atau penerbit saham baru. Pembelian kembali saham. Kita juga memastikan bahwa setiap saham dihitung berdasarkan proporsi waktu beredarnya. Perhitungannya yaitu jumlah saham yang beredar pada awal periode. Yang kedua, ditambah atau dikurangi dengan saham yang diterbitkan atau yang ditarik selama periode, dilakukan dengan faktor waktu atau jumlah bulan atau hari saham tersebut beredar.
Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.